Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas terkait dengan bisnis ya. Jadi supaya nggak politik atau terkait dengan isu-isu publik yang menggemparkan, kita bahas yang agak tenang, yaitu terkait dengan bisnis. Nah, kalau mau mulai bisnis, pilih model perseroan terbatas. Jadi nanti kita akan ngebahas terkait dengan model bisnis perseroan terbatas. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Nah, pertama ketika kita membahas sesuatu, pasti kita bakalan mendefinisikan atau membahas terkait dengan pengertian dari suatu terminologi. Nah, perseroan terbatas sendiri pengertiannya diatur di dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu pengesahan Perpu Ciptaker. Nah, di situ dijelaskan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum. Badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Nah, gimana? Sampai sini sudah bingung dan merasa cukup rumit? Nggak apa-apa, di sini tugas gue untuk ngejelasin. Jadi intinya perseroan itu adalah suatu badan atau bentuk usaha yang diakui secara hukum dan berhak bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. Artinya, dia punya kedudukan hukum yang sama sekali terpisah dari pribadi pendiri maupun pemiliknya atau pemegang saham. Jadi nggak ada kaitannya, di mata hukum dipandang sebagai dua hal yang berbeda antara si pendiri, pemegang saham, pemilik, atau perseroan itu sendiri. Dengan perseroan itu dua hal yang berbeda. Nah, badan hukum ini sendiri berfokus untuk menjalankan usaha yang modal dasarnya ini dicatat atau dibagi dalam saham-saham. Misalnya, ada sebuah PT bernama PT Sukses Sentosa, punya modal 100 juta yang modalnya itu disetorkan sama Pak Joni. Maka dari modal 100 juta ini akan diterbitkan saham atas nama si penyetor modal, yaitu Pak Joni. Nah, uang modal itu tadi akan diterima sama perseroan, sedangkan sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan itu akan diterima sama Pak Joni. Jadi barter lah, ya, perseroan memberikan sertifikat saham, Pak Joni memberikan modalnya. Jadi sudah impas. Nah, kemudian sertifikat saham ini yang nanti akan berfungsi sebagai bukti bahwa Pak Joni telah menyetorkan sejumlah modal buat perseroan. Dari sini nantinya Pak Joni disebut sebagai pemegang saham perseroan atau dalam tanda kutip pemilik dari perseroan itu sendiri. Nah, karena perseroan ini badan hukum yang nggak ada wujudnya yang nyata dan nggak bisa bergerak dan melakukan tindakan ini itu secara mandiri, maka di dalam perseroan ini ada yang namanya organ perseroan. Organ perseroan inilah yang mewakili setiap urusan perseroan dan melakukan segala tindakan atas nama perseroan. Di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PT itu diatur bahwa organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Jadi ada 3 ya organ perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS, kemudian ada direksi, ada dewan komisaris. Jadi ada rapat para pemegang saham sebagai pemilik perseroan, kemudian ada direksi atau biasa kita kenal sebagai direktur yang biasanya melakukan transaksi, mewakili, dan memimpin jalannya perseroan dan menjadi atasannya para karyawan. Dan juga ada dewan komisaris atau yang biasa kita kenal dengan sebutan komisaris, yang tugas pokoknya mengawasi kerja direksi dan jalannya perseroan sama memberikan masukan-masukan buat perseroan. Lalu, apa ciri khas yang menjadi keunggulan dari perseroan sehingga banyak dipilih oleh para pengusaha untuk menjadi bentuk dari usahanya? Keunggulannya secara undang-undang dijelaskan di pasal 3 Undang-Undang PT, yang mana di ayat 1-nya disebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Nah, ini kaitannya kalau kita bicara teori hukum perseroannya ada yang namanya separate legal entity atau entitas hukum yang terpisah, yang berbeda dengan pemiliknya. Jadi entitas hukum perseroan ini dipandang berdiri sendiri yang merupakan entitas yang berbeda dari pemegang saham atau pemilik perseroan sendiri. Jadi utang piutang perseroan bukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, bukan utang piutang pemegang saham. Jadi
tidak bisa dimasukkan, tidak bisa digabung-gabungkan. Nah, jadi semua perjanjian yang dibikin sama perseroan itu ya mengikat perseroannya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya sama pemegang saham atau pemilik perseroan, karena dianggap terpisah di hadapan hukum. Kalau misalnya perseroan rugi dan punya utang ke pihak lain, maka utang itu akan dibayar dengan seluruh aset, modal, dan kekayaan yang dimiliki oleh perseroan. Kalaupun seumpama kurang, ya pemegang saham atau pemilik perseroan tidak ada kewajiban untuk membayar kekurangan utang tersebut. Jadi istilahnya, kalaupun ada rugi dan perseroan sampai tutup, ya paling pemegang saham cuman kehilangan modal yang sudah mereka setorkan ke perseroan tersebut. Harta pribadi dari pemegang saham nggak dilibatin buat melunasi utang-utang perseroan. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu, pemegang saham perseroan atau dalam tanda kutip pemilik perseroan ini juga bisa diminta pertanggungjawaban sampai harta pribadinya. Ini diatur di pasal 3 ayat 2 yang pada intinya mengatur bahwa pembatasan tanggung jawab pribadi ini tidak berlaku jika yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Artinya perseroan belum sah secara hukum, secara badan hukumnya belum sah di hadapan negara, belum disahkan oleh Kemenkumham. Jadi masih belum terdaftar dan belum diakui negara. Jadi kalau masih belum sah atau belum terpenuhi syaratnya sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pribadi pemegang saham atau pemilik perseroan masih terjadi, jadi belum terpisah. Nah, kemudian yang kedua adalah pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi ada perseroan itu sebagai entitas yang terpisah, kemudian dimanfaatkan karena pemegang saham ini kan yang menentukan ini ya, secara melalui rapat umum pemegang saham dia bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu. Nah, akhirnya di situ dia melakukan intervensi dan menggunakan perseroan itu untuk dengan itikat buruk ya untuk kepentingan pribadinya dia gitu. Nah, ini dalam teorinya disebut dengan atau biasa kita kenal dengan alter ego. Jadi alter ego dari si pemegang saham ini sendiri gitu. Perseroan menjadi alter egonya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Nah, ketika itu terjadi ya maka si pemegang saham ini juga akan ikut bertanggung jawab. Jadi tidak ada istilahnya pemisahan atau pembatasan tanggung jawab tidak berlaku ketika terjadi pemanfaatan perseroan dengan itikat buruk oleh pemegang saham. Nah, kemudian yang ketiga ada pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Jadi semisalnya perseroan itu melakukan tindakan melanggar hukum, ilegal, penyelundupan atau mungkin pencucian uang dan lain sebagainya, apapun itu, ketika si pemegang saham juga ternyata ikut-ikutan melakukan tindakan ilegal dari suatu perseroan, ya maka dia tidak bisa dilindungi dengan tanggung jawab terbatas. Jadi ya si pemegang saham akhirnya juga harus bertanggung jawab sampai kekayaan pribadi dan turut serta bertanggung jawab tidak terbatas pada modalnya saja. Nah, yang terakhir adalah ketika pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Nah, jadi dengan berbagai cara menggunakan manipulasi itu si pemegang saham ini tadi menggunakan kekayaan perseroan seakan-akan kekayaannya, asetnya baik-baik saja, aktiva pasifanya aman-aman saja, rasionya bagaimana aman saja semuanya, seakan-akan bisa melunasi utang-utangnya, padahal sebenarnya tidak bisa. Jadi akhirnya setelah dimanipulasi itu, kekayaan perseroan itu ketika jatuh tempo untuk melunasi utang-utang perseroan itu tidak bisa dilakukan karena tidak cukup. Kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang-utang yang jatuh tempo. Nah, akhirnya disinilah ketika ada peran dari pemegang saham yang menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum, ya itu nanti dia bisa kehilangan tanggung jawab terbatas. Jadi dia akhirnya bisa bertanggung jawab secara tidak terbatas. Artinya dia bertanggung jawab sampai harta pribadi dia. Well, itu tadi penjelasan terkait dengan seputar perseroan ya, basic-basicnya. Gue coba jelasin pelan-pelan, step by step, dan gue jelasin sebisa mungkin seclear-clearnya. Tetapi kalau nanti seumpama ada yang kurang jelas atau kurang paham dan kalian mau tanya, tulis saja pertanyaan kalian di kolom komentar, atau kalau mau konsultasi bisa via DM Instagram. Ada di bio-nya channel. Nah, selain itu juga nextnya kita juga bakalan sering-sering ngebahas terkait dengan bisnis. Jadi
tunggu aja kelanjutannya dari perseroan, nanti akan ada keseruan-keseruan lain. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe, dan dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!